Mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, beserta Ibu, Bapak Bupati Purworejo, beserta Ibu, seluruh Forkominda Provinsi Jawa Tengah, Pangdam, Pak Kapolda, Jati, Pak Ketua DPRD, Bapak Ibu sekalian, seluruh penerima sertifikat yang pagi hari ini sudah menerima sertifikatnya. Benar? Sampun? Bisa diangkat? Ini yang di dalam sama yang di luar jumlahnya 3.800. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Kalau dipegang sebentar saya mau turun. Bentar. Ya, dari sana. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3.800, betul. Plus yang di luar itu 3.800. Supaya Bapak Ibu sekalian tahu, di seluruh tanah air kita Indonesia harusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat. 126 juta sertifikat. 2015 yang selesai baru 46 juta sertifikat. Artinya apa? Masih 80 juta di 2015. 80 juta sertifikat. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang 2015 belum dapat. 80 juta. Tadi di Jawa Tengah 20 juta. Betul Pak? 20 juta sertifikat yang harusnya dipegang. Yang selesai baru 12 juta sampai saat ini, masih kurang 8 juta lebih. Jadi Bapak Ibu semuanya matur nuwun, ini sudah selesai alhamdulillah, pegang sertifikat. Kalau sudah pegang ini enak. Karena apa? Setiap saya ke kampung, ke desa, ke daerah, isinya yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai. Jadi yang sudah pegang ini, alhamdulillah. Bapak Ibu sudah pegang semuanya kan? Nah, alhamdulillah, kita harus bersyukur karena kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Panjenengan ampun ngasto sertifikat niki, ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Ini nanti kalau ada ujug-ujug ada orang datang, niki tanah kulo, boten. Niki siti kulo, buktine niki, enten buktine, jangan badhe teng pengadilan, mantun enten buktine, iya boten. Buka di sini, ada di sini namanya ada, letaknya di desa mana ada, luasnya berapa di bawah ada semuanya. Udah. Nggak bisa yang namanya di otak-atik malih karena sertifikat niko adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki.
Dulu 1 tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia itu 500.000, 600.000 per tahun. Tahun ini 9 juta, coba ada berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya apa? Masyarakat segera pegang sertifikat. Ya, BPN ya kerjanya ya pagi siang malam pontang-panting. Ya itu memang harus, karena memang pelayanan pada masyarakat sekarang ini harus cepat. Setuju mboten? Sinten sing mboten setuju ngacung. Saya beri sepeda. Ngacung yang mboten setuju sing cepat niku. Ngacung sini saya beri sepeda. Kalau ada yang berani ngacung. Nggih mboten? Harus cepat. Jadi target kita di 2025 nanti sertifikat seluruh Indonesia itu harus selesai. Caranya gimana? Itu urusannya Menteri BPN, harus rampung. Kerja dengan saya ya seperti itu, ada targetnya. Ya jadi menteri gak diri target enak banget mungkin. Nggih mboten? Rakyat ngenteni menggoniki. Saya tahu, karena setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ini jadi masalah di mana-mana. Sengketa antara tetangga dengan tetangga, kita dengan masyarakat, rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan, banyak sekali. Saya ditangisi itu kan, tangisi orang, ratusan ribuan, urusan tanah ya, tapi nggak bisa bantu kita. Karena tanda bukti hukumnya itu memang harus jelas. Nah, sekarang sudah pegang sertifikat semuanya, sudah ada di plastik semuanya gitu. Ampun. Ini supaya kalau gentengnya bocor itu sertifikat betul rusak. Setuju mboten? Kalau sudah pegang sertifikat sampai di rumah tolong difotokopi. Nanti kalau aslinya hilang, bisa ngeten fotokopi nih ngurus itu BPN gampil. Setuju? Yang asli taruh di lemari 1, yang fotokopi taruh di lemari 2. Jangan dibarengkan, hilang bareng mungkin gitu. Jadi kalau hilang fotokopi masih ada asli, kalau hilang asli masih ada fotokopi. Nah, sekarang yang ketiga, biasanya kalau sudah pegang sertifikat, pengennya disekolahkan. Nggih mboten? Mboten apa-apa. Tadi Pak Gub kan juga sudah menyampaikan, tidak apa-apa. Sertifikat ini disekolahkan tidak apa-apa. Tadi terbukti di Jawa Tengah melompat berapa triliun tadi. Kita bisa melihat, oh berarti sertifikat ini dipakai oleh masyarakat untuk akses ke modal, akses ke uang, untuk mendapatkan modal. Enggak apa-apa, mboten apa-apa. Tapi kalau mau pinjam ke bank itu ya pakai kalkulasi. Mau pinjam ke bank itu juga harus pakai hitungan. Bukan hanya pinjam kemudian dipakai untuk beli TV, pinjam dipakai untuk beli sepeda motor, pinjam dipakai untuk beli mobil, hilang sertifikat mungkin pun. Kalau dipakai untuk yang tidak produktif, bisa dipakai untuk agunan, bisa dipakai untuk jaminan, tapi tolong cek dulu kalau mau pinjam ke bank, dibanding-bandingkan. Cari yang bunganya murah, BRI pinten, BPD Jateng pinten, BNI pinten, Bank Mandiri pinten. Tanya, oh yang murah dewe BRI, ya sudah ke BRI, ngoten. Jangan setelah itu hitung dulu sertifikat, pergi ke bank. Itu sudah harus punya hitung-hitungan. Saya mau pinjam berapa, mau saya pakai untuk apa. Nanti ngangsurnya bisa tidak, nyicilnya bisa tidak. Jangan sekarang pegang sertifikat, besok pagi langsung ke bank, langsung pinjem 300 juta. Wah, dapat 300 juta, sertifikatnya
luasnya gede, dapat 300 juta pulang. Nah, ini mulai. Kalau apa-apa tanpa perencanaan, buat enten rancangan ya pulang bawa 300 juta. Malam-malam ngimpi-ngimpi, gopo ini. Nah, sesuk ke dealer beli mobil, tapi tidak kontan, bayarnya diberi uang muka 100 juta. Mulai, gagah nyetir mobil, ini dimulai petaka di situ. 1 bulan selamat, 2 bulan selamat, iso nyicil bank, iso nyicil dealer. Begitu masuk ke bulan ke-6 Mang Titeni, sudah mulai bang nggak bisa nyicil, gitu, mobil nggak bisa nyicil. Gini ku gagahe muter-muter kampung 6 bulan tok. Bang gagah 6 bulan tok, kita dos ulo. Sertifikat ical, ambil sama bank dong. Mobilnya juga ditarik sama dealer, hilang semuanya. Gagal yang 6 bulan. Siapa yang mau pinjam ke bank, dipakai agunan ke bank, silahkan tunjuk jari. Boten sah, gak usah malu-malu, gak apa-apa, itu halal, itu boten apa-apa. Dipakai untuk hal yang produktif, untuk kesejahteraan keluarga, boten apa-apa. Pinjam 10 juta boleh, 25 juta boleh, disesuaikan dengan perencanaan kita mau dipakai apa, disesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Ada enggak yang mau pinjam ke bank? Silahkan tunjuk jari. Ada 1. Di sana enggak ada yang tunjuk jari toh. Yang di atas ada. Nah, banyak gitu kok. Yang tidak dipakai untuk pinjam bank, tunjuk jari. Yang tidak dipakai untuk ke bank, siapa? Sinten? Nggak dipakai, boten, ibu boten, boten, ibu boten, disimpan di rumah, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sekarang kembali lagi, siapa yang mau dipakai untuk pinjem bank, tunjuk jari. Ini mulai banyak, nggak malu ini, udah mulai. Boten no. Siapa yang mau pinjam ke bank? Ya, ada. Di sini ada. Bu Yopi, maju sini. Yang tidak dipakai untuk pinjam ke bank, pakai yang tidak. Siapa? Bu, Bapak, siapa lagi? Siapa yang tidak? Jadi Bapak yang pakai putih, gaji putih, depan. Sini monggo. Ibu dikenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri Nurul Hayati. Putri Nurul Hayati. Ya. Saking pundi? Saya dari Desa Wingko Tinumpuk, RT 2 RW 3, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Bentar, jangan cepet-cepet. Desa Wingko Tinumpuk. Wingko Tinumpuk. Ya. Wingko Tinumpuk. Ya. Desa Wingko Tinumpuk, Kecamatan Ngombol, Pak. Ngombol. Nggih. Nggih. Lebih ing mriki. Nggih. 30 menit kira-kira. Nopo nih 30 menit itu jalan kaki, naik sepeda atau naik sepeda motor atau naik mobil? Naik sepeda motor, Pak. Naik sepeda motor Ya. 30 menit. Nggih. Sekarang Bu Tri tadi Ya. sertifikatnya berapa meter persegi? 530
513 meter persegi. 513 meter persegi, wah biar ini, oke. Biar, oke. Luas. Mau dipakai pinjam ke bank, pakai Ya. agunan ke bank. Iya. Banknya sudah tahu mau ke bank mana? Ya karena saya dekat dengan Bank BRI, depan rumah saya mau ke Bank BRI. Ya, mau ke bank BRI. Iya. Ya, mau pinjam berapa? Ya buat tambahan modal Pak. Nggih, ngertos pinten. Saya mau tanya. Kurang lebih 50 Pak. Kira-kira cukup nggak kalau seluas tanah saya? 50 juta. Mau pinjam? Ya, Hah? 50 juta. Mau pinjam 50 juta. Iya. Nggih, sekarang 50 juta. Berarti mau ke BRI, Pak, pinjam 50 juta, nggih. Iya. Ya. Pertanyaannya mau 50 juta itu mau dipakai untuk apa? Kebetulan suami saya Kedah dan perencanaan nggih, 50 juta. Untuk apa saja? Kebetulan suami saya itu dagang sepatu Pak. Dagang sepatu. Ya, dari kantor ke kantor. Dagang sepatu dari kantor ke kantor. Iya. Ya. Nggih. Tapi kok masa sepatu sampai 50 juta itu ginopo? Dapat berapa truk itu coba? Nah, sepatu saya itu 400.000. Kali Pak. Dapat masa bawa sepatu ke kantor sampai 50 juta. Ya, Iya. setidaknya saya kan butuh kendaraan untuk membawa sepatu itu Pak. Nah, ini urusan kendaraan. Boleh asal kendaraan itu produktif. Jangan untuk kenikmatan. Kalau untuk mempercepat mobilitas usaha bisa. Tapi kalau dinikmati, ini yang berbahaya. Hati-hati itu aja. Ya, jadi 50 juta tadi pakai apa aja untuk tambahan modal sepatu berapa? Ya kurang lebih kalau misalkan buat sepatu ya 20-an, kalau mobilnya sih tidak perlu terlalu cakep Pak. Yang Oh, ini penting- mobil. Ya, untuk bawa ke 50 juta dipakai untuk modalnya, untuk beli sepatu 20 juta. Ya. Terus masih 30 juta untuk apa? 30-nya untuk beli kendaraan yang istilahnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. 30 juta untuk beli mobil itu untuk muter, ini kalau Ya. dari kantor ke kantor. Ya. Oh, oke. Nah, ini berarti ada perencanaan. Terus sudah dihitung, nyicilnya bisa, ngangsurnya bisa, sudah dihitung. Ya insya Allah Pak, berusaha, semangat. Dihitung loh ya. Oh, saya jualan sepatu itu sebulan dapat income sekian, berarti keuntungan sekian, oh bisa untuk nyicil. Kita dihitung, buatan dihitung nanti berbahaya. Tapi mobilnya sekali beli mobil, tapi ini produktif supaya mobilitasnya tinggi, bukan untuk dipakai untuk muter-muter kampung, pamer, buatan. Oke, ampun. Sekarang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepeda. Ya, ini gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Pak? Nama saya Margumi, Pak Mar, Pak Margumi. Pak Marhumi, Pak Marhumi, Iya. Pak Marhumi. Saking budi. Saking Desa Ketuk, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kecamatan Butuh. Iya, dari Kecamatan Butuh. Desanya Ketuk. Ketuk, Desa Ketuk, Kecamatan Butuh. Iya. Yang beri pinten menit ya, Pak Haji? ini antawisipun nawi ngangge motor nonton setengah jam. Motor setengah jam. Iya.
setengah kali muter-muter gitu terno pos tunggal jam. Tunggal jam. Sekarang Bapak Pak Maroni ini mau dipakai ke bank, betul? Terus dipakai untuk apa? Disimpan? Ya, disimpan nanti untuk anak aja karena kami sampun sepuh. Oke, berarti disimpan nanti diwariskan ke putra. Oke, nggak apa-apa. Sudah menjadi haknya Pak Maroni. Luas berapa Pak? Luas ini berapa? 687. 687, ya. 687. Pak Margomi, saya tadi Margomi, Pak Margomi. Tanahnya di Desa Ketok, ya. Luasnya 687, ya, terus. Tidak dipakai untuk agunan ke bank, akan diwariskan ke putra, ya, untuk Pancasila. Kesukuan betul nopo nanti saya bimbing lah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. dua, peremanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, persatuan Indonesia. empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Perwakilan bermusyawaratan. empat, kerakyatan yang dipimpin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. diulang lagi. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panjenengan yang lenggah wonten mriku Pancasila gampil. Begitu naik panggung ke sini di dekat saya hilang semua sini. Jangan dipikir mudah, kalau udah di dekat saya bisa hilang. Tadi keadilan sosial bagi Indonesia seluruhnya hilang gitu. Soalnya sudah kembali idiot. Monggo matur nuwun. Nah, diambil sepedanya. Terima kasih. Silakan balik. Oh, ini masih ada bonus lagi. Udah dapat sepeda masih diberi bonus. Ini fotonya, ini foto. Baru di sini 5 menit fotonya sudah jadi. Ini yang namanya kerja cepat ya ini. Sekarang kita harus membudayakan kerja cepat. Semua, baik di provinsi, di kabupaten, di kota, semuanya harus kerja cepat. Karena masyarakat menunggu pelayanan dari seluruh aparat pemerintah. Setuju mboten? Ini juga sama, tadi Putri. Baru di sini, belum ada 5 menit, foto sudah jadi dalam album. Bagus. Terus dapat sepeda, dapat foto. Bisa mohon izin Pak. Mboten. Napa? Nun sewu nyuwun doanipun anak kula badhe cita-citanipun dados tentara. Napa Bapak saged istilahnya napa? Maringi. Ayo kali Pangdam nanti dengan Pak Pangdam nih kok, Pak Pangdam tengah jam. Nanti bisik-bisik ke Pak Pangdam. Wonten nopo? Wonten nopo? Ya semua yang berkaitan dengan rekrutmen seperti itu ada prosedurnya yang harus dilalui. Nggak tahu bisa 8 kali, bisa 9 kali, saya nggak tahu. Karena di TNI ini anunya ketat sekali. Dan perlu saya sampaikan, sampai presiden pun nggak bisa yang namanya titik-titik boten enten. Jadi saya sampaikan
Kalau jawaban saya, kalau mintanya ke saya, tidak bisa. Bon, jelas. Pak, minta doanya. Oh, supaya anak saya kalau doa tak lancar. doain, kok tak doain, oh, tak doain ya. Ya, ampun, sami-sami. Udah dapat sepeda, dapat foto, masih minta. Ya, saya kira jelas semuanya. Tadi mengenai sertifikat, saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Sekali lagi, marilah sertifikat ini kita gunakan untuk kesejahteraan keluarga kita, dan kalau memang tidak akan digunakan, lagi disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.